Ada satu hal yang sering luput dari pandangan orang. Perjuangan yang tidak pernah benar-benar terlihat. Banyak orang dengan ADHD berusaha keras, tapi tetap saja disalahpahami. Mereka dianggap malas, ceroboh, atau tidak sungguh-sungguh. Padahal, apa yang terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar kurang usaha. Ada cara kerja otak yang berbeda, dan itulah yang membuat banyak hal terasa jauh lebih berat dari yang orang kira. Seseorang dengan ADHD bisa menghabiskan energi berkali-kali lipat untuk melakukan hal yang bagi orang lain terasa biasa. Fokus terasa seperti menembus kabut tebal. Memulai tugas seperti mencoba menyalakan mesin yang mogok. Dan emosi sering muncul lebih besar daripada yang diinginkan. Semua itu bukan karena kurang niat, tapi karena bagian otak yang bertugas mengatur perhatian, dorongan, dan perasaan tidak bekerja dengan pola yang sama. Di satu sisi, ada bagian otak yang harusnya mengatur rencana dan kontrol diri, tetapi kinerjanya sering naik turun. Dorongan kimia yang seharusnya memicu motivasi juga tidak selalu mengalir dengan stabil. Lalu ada emosi yang terasa seperti speaker yang volumenya selalu tinggi. Kecilnya hal bisa terasa besar. Dan komentar ringan bisa menusuk terlalu dalam. Ini bukan drama, bukan lebay, melainkan cara otak memproses dunia. Masalahnya, dunia tidak selalu paham itu. Sejak kecil, banyak yang tumbuh dengan kritik bertubi-tubi. Tugas lupa sedikit, langsung dianggap malas. Telat mengumpulkan pekerjaan, dicap tidak peduli. Emosi meledak karena kewalahan, dinilai tidak dewasa. Lama-kelamaan, kritik itu tidak berhenti di telinga. Ia masuk ke kepala, menetap, dan mulai terdengar seperti suara internal yang menyalahkan diri sendiri. Seperti sebuah gema yang terus mengulang, kamu tidak cukup baik. Padahal, sains menunjukkan hal lain. Stres berkepanjangan bisa mengubah cara otak bekerja. Bagian otak yang bertugas membaca bahaya menjadi lebih mudah aktif. Sementara, area yang berperan dalam fokus dan pengaturan diri justru makin lemah jika terus-menerus ditekan. Jadi, bukan hanya ADHD Naya yang menjadi tantangan, tapi juga luka-luka kecil yang menumpuk dari pengalaman dituduh, diremehkan, atau dipermalukan. Dalam jangka panjang, banyak yang mulai merasa dirinya adalah masalah. Bukan aku membuat kesalahan, tapi aku adalah kesalahan itu. Rasa malu yang dipupuk bertahan-tahan membuat hidup serasa berada di mode waspada terus-menerus. Bahkan kritik kecil pun bisa terasa seperti hantaman besar. Ada istilah yang sering dipakai komunitas ADHD untuk menjelaskan rasa sakit emosional seperti itu. Reaksi penolakan yang terasa sangat tajam dan langsung menghantam dada. Meski bukan diagnosis resmi, pengalamannya sangat nyata bagi banyak orang. Karena ingin diterima, banyak yang akhirnya berusaha keras menyembunyikan semua hal yang dianggap berbeda. Mereka menutup-nutupi kesulitan, berusaha tampil rapi, berusaha tampil normal. Tapi semua itu menguras tenaga luar biasa. Otak dipaksa bekerja 2 kali, 3 kali lipat dari batas yang sebenarnya. Dan ketika tidak sanggup lagi, muncullah kelelahan ekstrem yang sering disebut burnout. Yang memperburuk lagi, stigma sering muncul dengan cara yang mengecilkan. Ada kalimat populer yang mungkin terdengar sepele, tapi efeknya besar. Semua orang juga begitu. Pernyataan itu membuat banyak orang merasa keluhannya tidak valid. Padahal, perbedaannya sangat nyata. Sama seperti seseorang dengan asma yang tidak bisa disamakan dengan semua orang sesak napas kalau lari. ADHD bukan soal sedikit sulit fokus. Ada dunia internal yang jauh lebih rumit. Setiap kali seseorang tidak dipercaya, tubuhnya merespons seakan sedang menghadapi bahaya. Detak jantung meningkat, stres naik, dan otak kembali masuk mode bertahan. Dalam kondisi itu, kemampuan fokus dan mengatur emosi justru semakin menurun. Lingkaran ini terus berputar dan semakin membuat semuanya sulit. Namun, lingkaran itu bukan tidak bisa diputus. Semua dimulai dari pemahaman bahwa otak itu bukan rusak, hanya punya pola unik. Begitu seseorang tahu cara kerjanya, ada ruang untuk menerima diri. Dari situ, muncul kesempatan untuk membangun cara hidup yang lebih pas. Bukan memaksa diri mengikuti standar orang lain. Ada banyak kekuatan yang dimiliki otak ADHD. Ide-ide kreatif yang tak terduga, cara pandang yang berbeda, kemampuan menyelam dalam hal-hal yang disukai sampai lupa waktu, dan dorongan besar ketika menemukan sesuatu yang benar-benar menarik. Dan semua itu adalah potensi yang luar biasa ketika diarahkan dengan tepat. Dunia profesional pun semakin menyadari hal ini. Banyak inovasi, karya seni, dan terobosan besar datang dari orang-orang yang tidak mengikuti pola umum. Mereka yang pikirannya tidak berjalan lurus, justru membuka jalan baru yang tidak dilihat orang lain. Kreativitas bukan sekadar bakat, tapi cara otak yang berani menantang batas.
Tentu saja, perjalanan penyembuhan tidak hanya soal kemampuan. Ada bagian penting yang menyentuh sisi emosional. Luka lama perlu dirawat, bukan disembunyikan. Terapi, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan dari lingkungan bisa sangat membantu. Yang tidak kalah penting adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar ulang tentang